Oke, video kali ini saya peruntukkan bagi teman-teman pemula yang masih mau belajar ya, untuk mengerjakan TV tabung yang mengalami kerusakan seperti ini, gambar bergaris. Ini khusus untuk pemula ya, jadi untuk para master silahkan tinggalkan komentar atau kritik dan saran ya, semoga bisa membantu teman-teman pemula kita dalam menyelesaikan televisi dengan rusak gambar bergaris seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya ada satu unit televisi tabung slim ya, dengan kerusakan seperti ini, gambar bergaris mendatar ya. Ini kalau teman-teman tuser bilang ini rusak vertikal, karena gambarnya ini tidak ketarik ke arah vertikal ya, tapi dia ketarik horizontal. Horizontalnya oke, tapi vertikalnya tidak oke ya. Ini TV merek Sanken. Kenapa biasanya orang bilang ini rusak vertikal? Karena untuk TV tabung itu ada defleksi ya. Ini defleksi untuk menarik gambar atas bawah dan kanan kiri. Dan di sini ada 4 kabel ya, kalau teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman menjumpai TV dengan kerusakan seperti itu, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cari rangkaian vertikalnya dulu, yaitu dengan cara paling mudah itu adalah melihat defleksi. Nah, ini ada 4 kabel, yang 2 ini adalah kabel horizontal, biasanya yang berukuran besar ya, merah dan biru, dan yang 2-nya ini adalah kabel vertikal. Teman-teman tinggal menelusuri kabel ini, dia masuk ke mana, masuk ke mesin seperti ini. Kemudian kita lihat untuk jalur bagian bawahnya. Kita bisa lihat jalur di bagian bawah. Saya lepas dulu teman-teman ya. Ini misalnya kalau teman-teman ragu dalam melepas soket-soket seperti ini ya, bisa difoto dulu. Teman-teman foto dulu untuk kabel-kabelnya ini, nanti dimasukkan kemana. Kalau misalnya masih bingung, ini bisa, kalau misalnya yang berdekatan seperti ini bisa teman-teman gabung ya, kita ikat. Ini juga kita lepas saja semua teman-teman ya. Saya coba balikan dulu. Oke, untuk pin bagian bawah kelihatan seperti ini teman-teman. Tadi kalau misalnya teman-teman telusuri untuk kabel vertikal, itu masuk ke sini ya, masuk ke sini. Ini ada pin 1, 2, 3, 4. Nah yang untuk vertikal yang ini, kalau yang horizontal yang ini. Kalau horizontal itu teman-teman bisa kita tandai dengan gabungnya pin ini dengan transistor horizontal dan playback. Ini playback teman-teman ya, yang besar ini namanya playback. Ini kalau kita telusuri ini gabung ke sini, kemudian gabung ke sini playback. Sedangkan untuk pin satunya ini dia gabung ke sebuah lilitan untuk horizontal ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk vertikal sendiri dia biasanya masuk ke IC. Ini ada IC dekatnya. Nah ini adalah IC vertikal teman-teman. Jadi kalau kita telusuri ini, jalur ini masuk ke sini, nyebrang ke sini, kemudian masuk ke IC. Maka kita akan fokusnya ke IC vertikal ini. Dan langkah selanjutnya setelah kita mengetahui IC-nya, IC vertikalnya, teman-teman gak usah ngetes tegangan dulu atau apalagi langsung mengganti IC-nya. Yang teman-teman lakukan adalah ini, kita mau tahu dulu apakah kerusakannya ini memang benar-benar berada di area vertikal atau berada di area lainnya ya, karena kerusakan seperti tadi teman-teman tidak menutup kemungkinan itu kerusakannya bisa di IC chroma atau di jalur tegangan IC chroma, bisa juga teman-teman. Jadi saya sarankan langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah kita memastikan dulu letak kerusakannya memang benar-benar berada di IC vertikal.
yaitu dengan cara kita akan menyolder sebuah timah. Kita akan menyolder beberapa senti timah di kaki input sinyal vertikal dari IC ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa kita cari pin-pin IC-nya di Google ya. Saya rasa cukup banyak disediakan teman-teman. Untuk IC vertikal yang satu ini itu tipenya itu dia STP 8172 ya. Ini hampir sama dengan IC-IC vertikal lainnya, yaitu pin sinyal vertikalnya berada di pin 1 kaki 1 ya. Jadi nanti akan saya solder dulu di kaki 1 ini sebuah timah beberapa senti. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini saya sudah solder timahnya beberapa senti di pin 1 ya, pin input sinyal vertikal. Setelah itu kita pasang untuk colokan listriknya. Jadi yang harus terpasang itu adalah colokan listrik dan untuk kabel defleksi. Yang ini tadi teman-teman yang 4 kabel ya. Kalau untuk kabel-kabel yang lain gak usah kita pasang. Selanjutnya ini akan kita nyalakan TV-nya. Saya nyalakan dulu ya. Oke, ini TV sudah kondisi menyala. Jadi yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyentuh timah yang sudah kita solder tadi teman-teman, sambil kita lihat untuk penampakan di bagian depan. Oke, saya coba sentuh. Tenang saja teman-teman ya, ini nggak nyetrum karena di sini tegangannya sangat kecil. Coba saya sentuh. Oke, ini sudah saya sentuh, tapi di layar tidak ada tampilan, tidak ada pergerakan maksudnya teman-teman ya. Kalau misalnya saya sentuh ini dan di layar ada pergerakan, itu berarti rangkaian vertikal sudah bekerja ya. Cuma ini kalau saya sentuh tidak ada pergerakan di layar, itu artinya rangkaian vertikal belum bekerja. Ini sama saja kalau misalnya teman-teman mengetes untuk rangkaian amplifier ya. Kalau kita sentuh-sentuh inputnya biasanya ada suara di speaker. Nah seperti itu, ini sama dengan mengetes amplifier seperti itu teman-teman. Ini kalau saya sentuh input nggak ada pergerakan di layar, artinya memang rangkaian vertikalnya belum bekerja. Jadi nanti ini akan kita fokus ke area vertikal. Untuk perbaikannya akan kita fokus ke area vertikal ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui letak kerusakan, ini bagian vertikal yang bermasalah, maka selanjutnya sebelum melakukan tes tegangan, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus melakukan solder ulang dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah langsung ganti IC atau langsung cek tegangan. Jadi kita lakukan yang simpel-simpel saja dulu ya teman-teman. Kita lakukan penyolderan ulang semua yang retak-retak, terutama untuk kaki-kaki IC vertikal ini kita solder semua. Jadi untuk rangkaian vertikal itu teman-teman bisa perhatikan saja untuk kaki IC-nya. Teman-teman lihat jalurnya mengarah kemana, dan setiap komponen yang terhubung dengan kaki IC vertikal ya teman-teman bisa solder kakinya sampai ke pin defleksi ya. Kita solder semua. Oke, saya solder dulu teman-teman. Oke, setelah kita lakukan penyolderan ulang, saya mau tes lagi teman-teman ya. Kita tes dulu sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Ini harus kita tes dulu apakah TV ini sudah normal atau masih bergaris. Kalau sudah normal berarti memang masalahnya cuma ada di solderan. Jadi kita tes dulu ya. Langsung kita colokkan TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV sudah saya nyalakan. Sekarang saya intip untuk tampilan. Nah, oke. Sepertinya gambar sudah full ya teman-teman. Tadi ini ada tulisan PAL ya. Untuk USD-nya sudah ada. Saya akan coba untuk memasukkan gambar ya. Jadi kita pasang antena untuk melihat gambar. Oke teman-teman, itu gambarnya sudah normal ya, sudah full.
Ternyata masalah TV ini adalah di solderan. Yang jelasnya seperti itu teman-teman, harus ngecek dulu kerusakannya di area vertikal atau di area lain dengan cara menyentuh-nyentuh pin 1 seperti tadi. Dan tentu saja teman-teman, setiap televisi itu beda-beda. Ini untuk merek Sanken seperti ini. Kalau untuk merek-merek seperti LG, Sharp ataupun Polytron itu biasanya kalau masalahnya di area vertikal biasanya dia akan langsung protek ya. Jadi kita nggak sempat untuk nyentuh pin satunya, itu biasanya TV langsung mati. Jadi biasa langkah pertama untuk mengerjakan TV bergaris pada merek LG, Sharp ataupun Polytron itu dengan cara membuka pin proteknya dulu. Barulah setelah itu baru kita melakukan yang seperti tadi ya, menyentuh pin 1 dari IC vertikal. Oke, saya rasa sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi kalau misalnya ada yang masih bingung, untuk teman-teman pemula silahkan bertanya ya di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.